match yang terakhir akan segera dimulai. Ini adalah pembuktian nih, akankah Fanny lepas kembali atau Dewa yang akan melakukan ban? Karena first pick untuk tim Liquid ID yang membuktikan kalau sekarang decisionnya ada di Dewa untuk ban atau enggak. Oke. Mau menyaksikan ya. Kalau ngomongin karakter Ranger, Popheus tidak terlalu menakutkan tentunya. Tetap di ban, tapi dibalik itu semua, Ban jelas. Ya, soalnya second ya. Itu dia. Kalau yang tadi sebelumnya mereka di first, mereka yang ditawarin. Ya. Sekarang mereka yang bisa menawarkan dan gua rasa Liquid gak akan pernah ban karena Fanny di first pick. Ya. Kalau padahal tadi saran gue dilepas juga, walaupun dia second, lepas aja. Itu kenapa Ji? Ini tes ilmu. Waduh, tes ilmunya di match point Ji. Jangan aja. Ini Harit ban kah? Harit ban sih harusnya. Harit ban. Harusnya ya. Bentar, yang lepas siapa berarti nih? Giv lepas. Zusin. Justru menurut gue Yif kalau sampai prioritas ban agak Kurang. menimbulkan tanda tanya sih. Ya, saya tadi Zusin, Kalea. Iya, mending kayak Kalea. Zusin, Kalea ini masih banyak om. diadu. Dia mau ngambil apa? Harit kalian diadu bisa? Zusin, gue ban. Jusin. Biar bisa Kalea tukar Harit. Oke. Bisa. Hati-hati dengan Joy juga ya. Ini kan Fabian punya Joy. Yang gue nggak tahu sih bakal di power pick atau enggak. Wah. Harit ban. Harit ban kalian terbuka. First pick ah. Ketika untuk kalian. Bosnya tetap Kalea. Oh, Zusin Zusin. ternyata. Itu dia. Sisin yang diamankan. Sementara ngelihat dari responnya Kalea plus 1 nih. Satunya bebas banget mau kemana. Ya. Kalian ya. Kalian sudah oke. Tinggal nyari partner nanti buat di pick yang ketiga ya berarti nanti ya. Kalau mau diambil kalian Suyo? Kalea Suyo sih. Sampai sekarang opsi yang paling oke ya. Antara kalian Suyo atau kalian Joy? Joy bisa jadi karena deny Fabiannya juga. Ya. Tapi kalau misalkan mau objektif, iya Suyo. mending Suyo lah jelas. Ya, ada di Suyo. Dia juga pakai nggak takut banget untuk langsung buru-buru ke arah yang power. Dia Zuxin dulu ya. Walaupun tadi Zuxinnya dia skill di game yang sebelum ini, ya udah nggak terlalu mengganas gitu loh. Kena makan malah. Hah? Kena makan Dua dia malah. kali. Iya. Tapi ya sekarang nggak ada Fanny. Kasusnya udah berbeda lagi. Joy. Joy diambil yang kita tahu Fabian bersama dengan Hilda. Wow. Wow. Ini 3 hero yang dibutuhkan untuk Liquid Om. Ya. Udah keambil nih. Ini kayak udah hero comfort juga kan buat Liquid tiga-tiganya. Iya Hilda biasanya. Aran. Biasanya jauh head. Ya. Tapi Hilda Aran ya. Hilda Aran dan Joy-nya Fabian. Ya. Dan Oke sih. ya mereka keep juga untuk nomornya Chow misalnya bisa diambil nanti. Khalid juga ada untuk main agresif di early. Bisa. Gimana kalau misalnya kita putar lagi Om strateginya ke counter initiate? Countering shit. Matilda. Hilda ya. Cuma susah sih ya, gak ada POV gitu-gitu ya. Sebenarnya bisa, cuman Matildanya bakal diketokin Hilda. Wah. Atau kalau sampai ada Khalid tadi ya kan jadi counterpartnya juga. Ini kalau kita lihat Beatrix yang diambil, Wow. itu menandakan para pasukan dari tim Liquid ini sebenarnya masih ada Cloud atau Clean. Ya. Ini combo yang udah mulai marak ya. KB. KB, Kalian Patrick. Alia Beatrix. Karena DPC besar. Benar. Tapi jarang muncul, bukan karena nggak ada yang ngambil om. Kali aja berat dapet ini ya, kaliannya udah Iya. berat. Ya, tapi sekalinya lepas, Patrick tuh gak di-ban juga. Ya. Cuma memang jarang aja, mungkin Iya. adaptasi pakai Patricknya kali Om ya. Belum tentu di pick kan. Ya, tapi Betek ini oke lah kalau mau ketemu dengan si Joy juga sebenarnya ya. Ini jawaban. Lawan Joy, bener. Dia tembakin aja kan. Mhm, Tapi dengan catatan menang item. ya, menang item dan Joy-nya mungkin nggak beli glowing ya. Which is nggak mungkin juga beli glowing. Iya, susah. Jarang banget Joy ada Joy bikin glowing. Ya, selain event. Respect untuk mid-nya. Ini kalau mau agresif misal nih, kita bicara soal agresifnya buat Dewa. Apakah mereka akan berusaha untuk mendapatkan Lunox mid lagi? Lunox di mid lane, ada 2 follow up berarti. Ya ada 2 follow up, bisa Matrix, bisa Lunox. Gua rasa cukup 1 sih. Kayak utility juga lumayan penting kan. Untuk efek sisi lainnya, satunya lagi badan. Mungkin kalau memang kaliannya di roam, XP-nya bisa ngambil macam Hylos. Yes, kalau misalnya ke arah Hylos, ke arah badan ya. Kalau karena damage ya cici lah. Apalagi? Buat nyerap damage-nya dulu sekarang. Tapi yang gue takutkan nih ya, kalau dia udah mainin ke arah DPS nih. God Laner DPS, bahaya juga loh. Ya, Gold Laner DPS kayak yang di belakang atau yang mandiri nih? Yang mandiri. Kalau gitu. Oh, itu juga bisa sebetulnya. Tapi Low Iben juga bagus ya. Yep. Ini penguasaan map yang akan hilang dari Dewa United. Nah sekarang coba untuk Mueza kembali kah? Kalau kaliannya di EXP. Kayaknya Kalia Romer aja sih Om. Kalian Romer. Kalia Setuju. Romer, Berarti satu badan?
Plus badan lagi satu. Satu badan, siapa yang bisa jadi badan tebal ya? Kita selalu pengen, gatel banget ya, glu gitu ya. Iya, tapi badan. Oke, badan. Ya. Tadi gue pikir kalau memang mau tutupin badannya dia butuh Hylos kan. Tapi ternyata efek sisi om yang dicari om. Iya, dan juga Hylos agak rentan ya kena Chusin. Itu dia. Gak mau angkat-angkat. Nah ini kalau keluarnya Chow juga masih bagus buat Iya. tim Liquid. Kalau Chow sih lumayan ya, maksa banget ini dari tim Dewa untuk berjaga lebih ketat. Gue penasaran goldnya. Goldnya, Bruno mungkin. Bruno safety sih. Bruno mungkin. Atau kalau mau asuransi, Cloud. Cloud Ya berani nggak dia main Cloud sendiri sekarang? Pertanyaan. Tergantung sih. Selama bisa bawa Purify, ya siapapun lah retail di band ya. Ya Bruno. Iya kan? Karena itu dia band. Kalau nggak Bruno ya Cloud, tergantung dia mau main apa sekarang. Chow Chow dan one-one. one-one. Oke. Tutor one-one ada di Kyo kah? Wadah! Tutor one-one ada di Kyo kah manis? Ya. Chow Hilda ya. Extra pressure di early game mid-nya. Pilihan untuk Okta mau main full damager ada Lunox. Atau kembali dengan hero santai saja di belakang. Mungkin seperti Cecil atau Novaria. Gue setuju Nova sih om. Untuk Benetrage yang lebih gampang kena juga nantinya pas lagi Oke. defense. Sama Renner juga. Renner juga. Renner juga. Tapi kalau mereka main ke arah Nova, ini bisa mainan jadi untuk Fabian. Ya itu yang harus menjadi catatan. Nah itu dia ya. Dia harus benar-benar bisa nahan nih. Sebenarnya bisa Ci. Astral Liquor keluarin. Terus diem di tembok dulu. Itu salah satu solusi buat lawan Joy. Cuma masalahnya ada nggak momen yang kayak gitu? Karena mau panik kan biasanya. Lunox damage ternyata 2 follow-up damage om. Yap, Seperti itu yang dia. udah om Mama bilang tadi. Ya, kita sudah melihat rekap ya bagaimana Lunox juga ini positif record untuk Dewa. Bisa mengejutkan lawan, tapi sekarang harusnya tim Liquid mereka tidak terkejut. Karena Oke. kita pun sudah bisa agak membaca gitu loh mereka bakal mau kemana. Tapi kalau misalnya kali ini kliniknya Om Awan nyala, berarti tandanya draft dari tim Dewa ini berhasil mengatasi permainan dari tim Liquid. Om Awan, Yap. masih menuju ke arah Liquid kah? Aku pengen lihat Lunox menang sih. Saya Lunox Dewa. menang. Lunox saya tim Lunox. Dewa, oke kalau Lim, Gua Dewa. Dewa. Predik aja Dewa. 2 vote untuk Dewa. Apakah Lunox akan menjadi jawaban untuk para pasukan dari tim Liquid? So, tak beberapa lama Empel Arena mana tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Ini pembuktian juga ya dari Dewa United yang kemarin mendapatkan kekalahan telak 2-0. Dan sekarang mereka harus bangkit nih, seenggaknya mereka menyamakan kedudukan dulu dan game ketiga itu udah nasib yang berbicara. Iya. Oke. Dan Dewa sekarang mereka cuma punya single setup ya berarti ya. Kayak hanya akan mengandalkan Tsunami Slam. Kalau mau umpan lebih dekat ke teman-temannya mereka. Tapi follow-up-nya kuat om. Dan ada Badang yang bisa nutupin juga nih kalau ada yang mau nge-backup. Ya. Ini malah kalau bisa kita lihat dari para pasukan tim antara Dewa dan juga Liquid yang bisa ngabsorb malah dari tim Dewa. Dari tim Liquid malah ya. Jadi ya Oh, dapat ini. Banner ya di awal. Dia juga pengen jaga jarak, dia nggak mau kayak game sebelum ini. Bener, kan dibalik game sebelumnya. Iya. Tapi dari yang belum om. Ya, belum assassin ya untuk Matrix, Weapon Master juga ada. Dan Mates lawan basic aman ini untuk kedua mid laner. Wow. Pull yourself together. Untuk Kalea. Kalea ya sama kan. Wow. Ada Kalea yang bawa Tenacity, ada yang Pull Yourself. Tergantung penggunaan dari Battle Spell juga. Dan ini arannya. Oh, surprise Aran. Langsung coba untuk melakukan sedikit distraction. Membawa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi nampaknya kali ini turret udah habis minionnya, ada first blood. Di tangan dari sosok seorang Ray. Ya, dia coba untuk buying time tadi selama mungkin. Tapi sayangnya memang udah dead end banget sih. 4 orang di sana. Yap. Udah gak bisa kemana-mana juga tadi ya. Apalagi sprint dipakai oleh Aran. Sedangkan terlalu banyak tadi pemain-pemain dari Dewa juga yang sudah mulai membayang-bayangi si Aran. Aduh, tembakan demi tembakan yang terkena Mueza. Double strike lagi. Oh, tapi lihat di depan sana. Kalau bisa kita menyaksikan. Bot lanernya agak cukup intens loh. Dan malah yang dominasi dari sosok seorang Kill. Makanya. Untuk mungkin karena di awal juga sih. Tapi gue masih menantikan nih setup dari Turtle. Oke, Wede mencoba untuk memberikan sedikit drag time. Para pasukan dari tim Liquid belum ada yang melakukan kontes. Tapi nampaknya Fabian gagal. What a retribution dari seorang Ray. Bakal coba dipaksa tim fighter pasukan dari tim Dewa. Mereka kehilangan seorang Ray. Turtle memang didapatkan, tapi akan ada 3 poin kill kah dengan adanya sosok dari seorang Okta dengan chaos asal terlalu sakit membuat Wede tumbang. Ditelan bumi dan bahkan seorang Mueza berhasil membuat Oh, Flicker. satu
Tsunami Slam terserah Fabian dan tumbang begitu saja nampaknya. Tanpa ada basa-basi, Okta jawaban kali ini benar-benar langsung terjawab untuk Omawa. Ya itu dia ya, kekuatan Okta dengan Lunox. Pemain yang cukup fleksibel sebenarnya, tinggal bagaimana menemukan sinergi dengan dia. Bermain seputar dari Okta juga. Oke, tapi kalau misalnya ada satu kelemahan dari Okta nih Om. Dia nggak pakai Purify. Oke, flicker ya. Iya. Bisa ditargetkan memang. Chance-nya bisa ditarget. Dia double or nothing, Ji. Apa? Gue pun Lunox ngerasa kayak Purify itu bukan opsi loh. Karena kalau dia nggak pakai flicker, dia nggak akan ada combo dua ultimate. Memang, dia memang nggak ada combo dual ultimate. Tapi kalau ngomongin ke arah Purify, dia memastikan diri kalau dia nggak bakal di take down. Tapi kali ini lihat, damage terlalu sakit dari sosok serang Okta. Aran lari, ada Okta. Ya hampir saya terkena panah tadi barusan. Kalau Kalau gue bakal dibalikin. Tapi kalau Purify tetap dia masih bisa, setidaknya itu nggak menjadi target utama, Lim. Oke, Tsunami Slam dari Mueza depan sana juga serang WD. Ternyata terlalu sakit, tak bisa dibendung dan Fabian mencoba untuk bermain. Melakukan sedikit buying time. Ngedrag team fight yang dimiliki dari Dewa yang sudah dimenangkan oleh Dewa ini untuk dinetralisir. Ya, belum ada kayak Assault juga yang ready memang untuk Okta. Dan Kyo, oke. Corrosion untuk Kyo. Agak sedikit unggul mungkin dari itemnya ya. Tapi BOD untuk first item buat maybe juga nanti sedang dikejar ke sana. Mungkin karena itemnya lebih murah sih Om. Yang bisa dibelikan sama Kyo. Jadi kayak agak sedikit ke delay aja tapi nanti akan tetap jadi juga sih. Ya, dan jangan lupa maybe itu punya shoes ya. Oke, Mueza. Ini bisa menjadi salah satu orang yang cukup menyeramkan. Tapi Widi dia nggak takut juga ya. Berkali-kali dia ngebuka boost dan kena damage yang cukup bahaya. Widi masih berani. Dia menang mobilitas soalnya. Iya, menang mobilitas. Tapi para pasukan dari tim Dewa, mereka mencoba untuk melakukan sedikit pengusiran. Tapi Q melakukan responsif untuk para pasukan dari tim Dewa United. Kita bakal lihat di sana penetrasi terlalu sakit. Mundur ke belakang Fabian. Membuat satu buah retribution tapi ternyata nggak berhasil. Dan itu dia crossbow of Tate. Dari seorang Q berhasil dihindari dengan ada Order Billions. Kehilangan satu buah point kill. Nampaknya tidak gentar para pasukan dari tim Dewa. Kali ini mereka nampaknya membuat satu keputusan yang tepat untuk menuju ke arah turtle terlebih dahulu supaya fight dari sustain team fight jadi lebih panjang. Ore! Mereka apa yang terjadi masih mau lebih dari 2 outlet dengan on point ini dia Okta tanpa ada Purify. Tidak bisa diselamatkan. Ore dirapati. Udah terlalu sakit dan Kyo! Yes. Satu poin kill yang sangat mahal dan shutdown. Finally didapatkan oleh Yeskiel. Ya udah nggak bisa kabur lagi tadi, pilihan terbaik untuk Okta adalah tuker. Ya, tuker. Dan dia masih sempat buat dapat satu ya. Yang memang masih cukup oke juga, tapi terlalu dalam tadi bagi pemain-pemain Dewa juga berusaha untuk melipat gandakan keuntungan mereka. Ini conceal play dari Widi tadi tiba-tiba hadir di bagian belakang. Tapi nggak ada Wave Dragon juga sih. Iya. Jadi nggak ada poin untuk inisiasi lagi. Mungkin kalau ada Wave Dragon ada damage tambahan tuh dari turret. Cukup, ada Aran juga udah ngejar lari tadi. Udah siap. Sementara lihat dari itemnya. Aran Blade of Despair. Ya, Yodi ya. Ya lumayan cepat juga. Nantinya aku pengen ngelihatnya untuk si Suyo ya, karena dia masih belum menuju ke War X-nya, belum selesai. Mungkin ketika ada War X nanti dia akan jauh lebih sustain untuk Ray. Dan Antivirus untuk Karan, lebih bisa menjaga diri untuk di barisan depan juga. Tapi ini untuk kombinasi Okta, kita tahu damage ini sangat cukup sekali sekarang. Widi harus berhati-hati kalau sampai tertangkap, karena dia tidak akan terlalu tebal. Sakit sih. Mau setebal apapun nggak bisa lawan Okta, berat juga Om. Dan juga Aran ini kan antivirus. Ya. Iya, nggak ada magical defense ya. Bener, dia lebih prefer buat nahan daripada si Oke, Tsunami Slam surprise! Hampir hilang. Masih ada waktu. Membalikkan kembali ke arah, tapi Mueza beri ke power defensif Okta di depan sana. Dengan adanya Order Brilliant sudah menghindari damage dari seorang Fabian. Dengan adanya Turtle yang akan muncul. Yang ketiga membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Nampaknya dia harus kehilangan sih. Kemungkinan besar dia akan kehilangan Perfect Turtle. Dan bahkan Dewa United memaksimalkan kondisi. Maybe makin lebih jauh dari goldnya. Tapi Ray akan coba diancang-ancang dan retribution yang tidak ada. Para pasukan dari tim Liquid. Mereka dibalikin kembali ke adanya first crack dari Red. Benar-benar mengamankan semua dan ini dia keras Optic. This is Captain Kyo ready to take off. Winning. Satu damage yang instan transfer baby. Gak bisa dibendung sama sekali. Wow, itu dia. Tapi perbandingannya sekarang jadi tetap lebih untung untuk Dewa loh. Ya, Dewa dapetin perfect objektif juga ya. Dan kalau memang di awal Beatrix belum punya item, coverannya ada damage dari Okta, ada Chaos Assault. Iya, jadi berdua. Make sure aja killnya bisa didapetin. Ya, make sure menang kuantitas ya. Hati-hati sama Q juga sih.
Tapi masih bisa dibalikin loh. Lihat, masih bisa dibalikin. Aran dari depan sana para pasukan dari tim Dewa mereka terdistract dengan dari seorang Aran. Berbeda dengan adanya sosok dari seorang One di tangan dari Maybe ya tadi ya. Dia terprosok dari awal. Kalau ini masih ada chance loh untuk Q. Apa? Kita juga melihat dari One yang terpakai mungkin sebelum-sebelumnya. Crossbow kan jalan buat kelihatan. Iya, dia cuma mainin mobilitasnya aja sama basic attack kan. Bener, cuman tadi kalau kita lihat Crossbow of Tech sudah 2 kali loh mengudara. Udah nyala ya. Sementara untuk di arah mid game, jujur harus lebih galak lagi dari Dewa. Tsunami Slam. Tsunami Slam-nya kali ini dihindari dengan Purify. Banner Threads juga di depan sana, langsung di following up. Cuma sayangnya, ini dia skill. Dia tenang banget pakai Purify ya, tunggu diangkat dulu dari atas. Pastiin dia terbang baru dia Purify. Ya, oke. Ngebait Purify juga udah lumayan nilai plus kok. Nilai plus dan Favian udah punya Holy Crystal. Dengan kondisi yang terpuruk kali ini agak lumayan cukup cepat. Tapi dengan tidak adanya sosok dari Tsunami Slam, mereka kembalikan ada Favian. Bertargetkan seorang Red. Tapi damage yang terlalu besar tidak bisa dipetul down. Tembakan Debir Spatial. Hanya tembakan peringatan untuk mundur para pasukan dari tim Liquid sang kuda hitam. Ya, sayangnya Res yang tumbang. Jadi untuk setup sekarang di Lord mungkin power dari Dewa agak berkurang ya. Karena mereka butuh satu setupper lagi. Tidak hanya bisa mengendalikan Tsunami Slam. Favian mendorong lane jauh di bagian top. Dekat dengan Lord juga. Dan Kyo mendorong bagian bawah. Jadi secara untuk laning management dari tim Liquid ini cukup unggul ya. Terutama untuk di bagian lane jauh, di bawah. Phew! Jangan lupa untuk Battle Limon. Dan gue rasa sekarang ya untuk Dewa United mereka udah boleh kontrol dengan race-nya sih. Yep. Entah kenapa gue ngeliat race, tugasnya race ini cuman kalau nggak misalkan nutupin collab damage, ya inisiasi gitu mau duluan mana ya terserah. Yep. Atau nunggu Moesanya yang setup. Dan langsung aja setup di depan sana dengan suara Yeskiel. Tidak ada Purify kembali. Lihat checking boost yang sangat luar biasa bagus untuk para pasukan dari tim Dewa United. Menukar belakang damage yang terlalu besar dan Gueta tumbang. Itu dia. Menunjukkan seorang Ray. Menukar belakang tapi damage yang Wind of Nature. Mencoba untuk menyelamatkan diri tapi kill. Terlalu terburu-buru menggunakan Wind of Nature. Kemudian ke arah belakang untuk seorang Aran adalah sebuah jawaban. Maybe. Benar-benar damage yang besar. Tapi satu hal yang harus Q perhatikan, dia terlalu terburu-buru menggunakan dari Wind of Nature-nya. Tapi pilihan sih sebenarnya Wind of Nature. Karena ada damage dari Octa juga. Yang bakal bisa menyusul. Jadi Wind of Nature ya cuman hanya akan menyelamatkan dari satu titik yaitu Maybe. Tadi kondisinya sebenarnya Ray sih, lebih ke antisipasi Ray-nya juga. Karena yang dikejar lagi Ray. Iya, dan takut Ray-nya kalau di soul server kan, tiba-tiba nge-burst kan. Tapi yang harus diperhatikan adalah prioritas nih. Sekarang walaupun dia lagi ngejar Ray, kalau tembakan dari seorang Maybe itu belum ke arah dia, kayaknya nggak wise sih gunain Wind of Nature. Ya kan, keunggulan yang signifikan ya. Untuk Maybe membalaskan kekalahan dia sebagai one-one juga nih game pertama. Iya, berarti tutornya gagal nih. Belum tahu. Belum tentu dong, tapi Ya. sekarang yang pasti Lord ada untuk Dewa United dan sekarang mereka slow push di bagian bawahnya. Purple bah, udah nggak bisa dia apain lagi. Bahkan sekarang nih, goldnya pun dipegang sama Dewa walaupun nggak sesignifikan game pertama. Iya, tapi lihat Moezanya ya, asisnya banyak banget tuh buat Moeza. Lompat lagi double strike, nope. Ada sedikit tertekan, Res harus hati-hati juga sih. Jangan sampai kalau dia yang maju dan yang di belakangnya belum ready. Kita sering melihat skenario Res tumbang sendirian. Itu tadi kelihatan nggak sih? Tadi kelihatan nggak sih pas Res lagi ngintip ke dalam bus? Harusnya kelihatan, Ada ada dia Widi. mundur. Iya, makanya ada Widi di depan sana. Dan Oke. Lordnya udah di-clear juga. kalau Lord sudah di-clear, ini para pasukan dari tim Dewa, mereka tinggal harus sabar menunggu karena masih ada Super Wave. Udah bottom lane, jadi follow up dengan adanya Beatrix ini akan sangat nikmat. Cuma, satu hal yang mereka harus perhatikan juga, targeting terhadap Favian ini nggak boleh dikesampingkan loh, Mawa. Ya, Favian ya. Karena memang Favian tadi juga dengan rhythm, sebentar kok. Oke, Council Gaming, Widi mencari dimanapun, siapapun di depan sana, tapi Widi! dimakan. Kali ini dimakan dengan Sanisa, Yeskiel mengejar belakang, Baby Flicker mau defensive, tembakan peringatan. Targeting mereka udah sangat tepat, tapi para pasukan dari tim Dewa berhasil mengantisipasi pergerakan tersebut. Memilih untuk mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Dewa. Mencari di mana Favian berada, dan nampaknya berhasil pulang. Favian! Dewi Fortuna dengan ketenangan yang sangat tepat berhasil membawanya pulang ke base-nya. Nyaris banget tadi. Udah kelihatan bahkan tinggal... Udah kelihatan. Tapi basic attack yang tadi nggak bereaksi juga. Midnya akan langsung dipotong dan bawahnya akan di-follow. Oh, bawahnya akan di following up. Clear minion dari seorang Q di depan sana harusnya sangat cepat. Tapi Wendy stay back position. Belum ada duel strike, kenapa nggak penetrate? Oh my God. Terlalu sakit. Mundur
ke belakang. Lihat Fabiannya terlalu sakit gak bisa dibendung dan bahkan tidak ada cross ball dari seorang Q. Sekalipun mendekati karena Maybe yang sudah tidak memiliki flicker, Fabian masih belum bisa menumbangkan Maybe karena itu dia Rose Gold Meteor Safety. Wow, ini Dewa sangat-sangat unggul ya. Maybe bahkan sudah tidak terbendung lagi. Tapi gue suka targetingnya Om. Ya langsung ke Maybe memang benar. Cuman ya gak bisa kalau hanya mengandalkan Fabian yang ya dia tipis di Assassin. Dan nabrak dengan full hero damager untuk Dewa. Lihat betapa cepatnya Lord ini akan diambil juga untuk Dewa. Ya ada Lunok juga soalnya. Oke langsung penetrate, menuju ke arah depan, menuju ke arah belakang, YesKiel. Udah ada Purify. Hati-hati, YesKiel menandakan kalau dirinya udah bisa menjadi target selanjutnya, Lim. Oke. Dan gue ngeliat sekarang 7.000 gold. Ini perbedaan gold yang memang gak separah dari game pertama. Cuma masih di menit 13 loh. Pressure dari Dewa ini gak bakal berhenti. Ya setuju. Dan mereka banyak insurance ya. Siapa yang ditangkap nanti dengan Moeza itu pasti bakal bisa tumbang juga. Belum lagi Moeza ini fleeting time dari tadi. Iya itu dia sih. Ya, dominance ice untuk Moeza. Itu nyebelin banget sih Om. Dibilang udah ulti, bisa tiba-tiba. Udah ulti, udah. Udah Ada ulti, lagi. ada lagi. Nah, udah trust issue akhirnya kan. Dan ini enak banget untuk Dewa United karena gue rasa makan depan pun ayo gitu loh. Semua yang ditangkap ini hilang langsung. Iya orang Darkening plus Bennett gimana ya? Ini udah mimpi buruk sih. Siapapun yang keangkat kayak udah cuma bisa pasrah. Kecuali punya Immortal lah. Itu Iya. satu-satunya harapan. Dan sekarang high ground defender yang dimiliki dari tim Liquid. Kali ini agak cukup minus. Jadi bisa dibilang mereka agak harus lebih cepat menyelesaikan satu momentum mereka. Tapi dibalik itu semua Moeza berhasil mendapatkan satu buah Fabian tapi mundur ke arah belakang semua jawaban. Mereka kehilangan satu dari seorang Moeza. Aktif dari Skypiece yang dimiliki dari seorang YesKiel. Membalaskan kembali yang dimiliki para pasukan dari tim United Red. Masuk terlebih dalam dan pakai Wede. Gagal dan disis. Kapten Kyo ready to take off. Yang damage-nya masih belum maksimal. Masih bisa di defense. Tapi korbannya ada 2 nyawa dari Dewa United Gold. Yang tadinya gue pikir bakal ketarik ternyata nggak goyang Om. Oke, ada Restan Moeza ya yang harus tumbang. 2 lini depan lah bisa dibilang untuk Dewa juga. Dan so far tim Liquid mereka masih bisa bertahan. Dan ini harus hati-hati loh. Kalau kita melihat Dewa, mereka nabrak seperti tadi dan lagi ada crossbow of tank yang kebuka. Late game-nya ini bisa dipegang dengan si Kyo nanti. Iya. Ketika damage sudah cukup ya. Yap. Karena kan damage ini belum cukup kan, masih kurang 1 lah. 1 item lagi dan Satu itu item. terpaksa Rose Gold. Rose Gold yang damage-nya nggak gede sebenarnya. Mungkin kalau penetrasi udah ada di Malefic Gun, satunya lagi Windtalker. Oke. Atau Atau Biodi? Tapi satu hal juga yang mereka harus tahu kalau YesKiel kali ini benar-benar cukup menyakitkan karena Skypiece-nya aktif. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Dewa memasang mundur ke arah belakangnya. Purify berhasil ke trigger. Para pasukan dari tim Dewa mereka dibalik-kembalikan crossbow of tank. This is Captain Kyo ready to take off. Ternyata mundur ke arah belakang. Menuju ke arah seorang Baby. Target utama mereka dan Duel Dragon Baby tercatat. Ini bencana menit ke-15. Mereka langsung fokus menuju ke arah mid lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa memastikan mereka tidak boleh ada yang maju lebih dalam lagi. Dan satu sosok Q diperintahkan untuk turun melakukan defense terhadap base mereka. tapi hati-hati ya. Bukan berarti nggak ada damage. Masih ada Okta. Okta juga nih second striker yang sangat-sangat bisa nih ngedeal damage dengan item-item yang udah jadi juga. Dan kita melihat dari Lord yang mungkin bisa di setup tanpa adanya Fabian. Apakah tim Liquid masih berani? Ya ini cuma pancingan sama buat Lordnya ya. Dan aku lebih concern ya itu tadi. Crossbow of tank yang selalu bisa mengudara. Dan kita melihat hal tersebut terjadi berulang kali. Res punya Winter Crown. Tapi buat yang lainnya mungkin yang tidak punya Winter Crown nih. Yang bisa menjadi target demi target untuk kill. Mentalnya ke Okta lagi ya. Kalau dari tadi mentalnya nggak ke Okta enak tuh. Dapat ya pasti ya. Dapat pasti damage-nya Om. Mau nggak mau harus buka order Brilliant sih. Aha. Dan itu ngebuang soft skill banget. Ketika dia lagi Darkening, dia nggak bisa langsung buka order Brilliant juga. Oke. Pilihan ya berarti nanti buat Okta. Itu dia bawahnya pun lumayan bagus nih. Dewa, mereka bisa setup ke arah Lord. Iya mereka bisa set up apalagi kalau ngomongin ke arah sosok Res ini bisa lakuin zoning out sih abis ini Om. Oke, Ara juga punya Winter Crown sekarang. Bakal bisa nge-upshop dulu beberapa damage sebelum menggunakan Winter Crown. Fabian harus punya juga sih. Oh, takutnya Oktanya nih yang di-trigger dengan Ara. Oke WD, Council Gaming telah disiapkan. Wesa menjadi target utama dan di depan sana crossbow tank. Langsung berhasil melakukan Wesa menuju ke arah belakang. Ray menjadi target utama bersama dengan seorang Maybe. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Fabian, this is time dan ketangkap begitu saja. Res, what a play from Res. Sangat baik sekali. Satu tembok first break-nya berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid mereka ter-shutdown
Lord tanpa ada WD, tanpa ada Aran, tanpa ada Favian. Mampukah mereka bertahan? Mau ada juga, Lim. Masih dicoba sih harusnya. 3 melawan 2. Respawn time dari Widi memang sebentar lagi. Yap. Tapi mereka akan kasih pressure di depan base dari tim Liquid ID. Ya, ini masih bisa defense pasti ya, karena respon untuk pemain-pemain tim Liquid juga. Lihat bagaimana respon dari Dewa, akan menunggu juga Lordnya berjalan yang berarti full untuk tim bagi tim Liquid ID. Oh, Favian menurut gue juga harus bisa pakai Winter Crown sih. Gue lebih ke Immortal mungkin sih ya. Semua immortal aja ya. Karena kalau Winter Crown dia nggak bisa gerak juga, jatuhnya akan ditungguin aja. Cuma initiate ke arah Mueza, gue suka sih tadi decision yang dilakukan Widi. Yep. Sebelum dia di-initiate lah duluan. Yep. Dan Tapi itu sekarang- bagus banget loh, Lim, menurut gue. Iya itu makanya gue suka, tapi Lord sekarang udah mulai masuk. Oke, lihat dari sosok Yeskiel bakal coba ditendang dari arah belakang dan langsung mendapatkan satu bang trans WD. Hilang begitu saja, Finish kayak di dua tempat berbeda. Favian hilang. Tenos kembali. Dan bahkan ini bencana. Tidak terjawab untuk bisa mempertahankan game kedua dan Dewa akhirnya mendapatkan game kedua dan membawa game ini ke game yang ketiga. 1-1 kali ini Dewa United mengejar dan menyamakan kedudukan. Bahkan tim Liquid dia kebingungan dengan draft yang sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh. Mereka gagal ternyata 1-1. Ya, aku kira siap dengan Lunox, tapi ternyata mereka harus tumbang di tangan Lunox. Okta kembali menunjukkan bagaimana Lunox ini bisa menjadi second striker, tidak hanya bergantung kepada Goldmanan untuk bisa melakukan follow up terhadap Kalea. Tapi gagal tutor ya. Gagal. Sepertinya bukan tutor di Kyo, tapi memang 1-1. Yang presentasinya kecil sekali sekarang. Ya, win rate-nya ya. Belum ada kemenangan berarti dari match kali ini. Tapi masih ngelawan. Ya, yang ini crossbow attack-nya banyak soalnya. Dan ini dia, lihat Omawa. Ires sih, tapi momennya gila banget Res. Di sini juga Res dan Favian ditangkap Res. Iya, gila. Res bagus banget untuk menangkap sosok dan serang Favian dan tangan lihat di depan sana. Lihat apa yang bisa dilakukan Q di depan ramenya para pasukan anak dewa. Bisa apa Q gue tanya? Tapi gue suka sih konsepnya. Maksudnya gini, ketika Res yang nggak bisa initiate, ya tunggu aja udah. Tunggu mereka yang masuk dan counter setup. Tapi ya itu dia draft yang dibutuhkan juga untuk Dewa. Ya, Main pick off, maksimalkan Kaleanya, di belakangnya Beatrix dan juga Lunox yang sudah siap tadi. dan bahkan kalau misalnya Omawa lihat bisa tadi di sana ya. Res itu padahal udah sekarat. Dia targetnya gampang Favian. Dia tetap ke arah Favian dan Favian di sini bisa menjadi salah satu death terbanyak dia tuh. 8. Karena Banyak banget sih. percobaannya dia terhadap sosok seorang Maybe gagal terus. Dengan Joy. Dengan Joy. Joy yang dimana kita tahu itu hero power dari Favian. Benar. Wow, 8 kali dat. Ini angka yang dahsyat banget sih. Yap. Gak bisa masuk sama sekali untuk Favian ya. Gak bisa. Kalau dia mau nabrak ke belakang, wah ada bentengnya, ada res. Biarin masuk dulu. Res tuh gak langsung ngebuka. Yap. Biarin masuk ditabrak. Bum. Emang Nggak bisa keluar. ditunggu, lebih tepatnya emang ditunggu. Iya. Jadi masuk sat ditabrak. Dan gak bisa keluar. Udah diem. Udah. Gak bisa ngapa-ngapain lagi di situ. Bentar Yap. Ki, bentar Ki. Yang menang di game pertama. Apa iya seperti itu ya? Oh iya. Mungkin iya, tapi ya. Tuh, komentarnya Bang Ranger. Komentarnya Bang. Belum. Tapi ini memang kelihatan kan, maksudnya konsepnya juga ada. Ini aku suka sih memang, karena aku udah kayak ngebayangin kayak kalau mereka memang butuh Lunox ya it's okay gitu loh, bawakan aja Lunoxnya. Iya betul sekali. Dan Dapet Beatrix tadi, biar Beatrix Arane Lunox. nggak bisa punya power defense kan. Biar Arane hilang. Tapi ini dia MVP of the game. Please welcome Mueza. Sang inisiator berarti Om. Iya, inisiator Mueza tadi. Banyak asis memang yang datang dari Mueza juga. Dan di awal-awal ini memang mahal banget ya. Lumayan kejebak tadi secara positioning untuk si Aran juga. Tidak bisa kemana-mana sehingga dia ditumbangkan dengan beberapa pemain langsung yang memang menuju ke bagian atas. Dan di awal juga kelihatan sih ketika memang damage dari Q gak eksplosif damage dari Meiji. Ya memang dari hero-nya sih agak susah. Cuman ya tetap Liquid untuk inisiasinya tadi berat banget. Walaupun gak ada yang purify loh. Dan bayangkan ya, mereka untuk tangkap Okta saja itu sulit banget. Bills of Order ini kayak mengacaukan juga. Mau targetnya ke Lunox, jadi bola dia. Mau Benar. targetnya ke yang lain, ada res yang jagain juga. Ya jadi opsinya memang gak banyak. Mereka harus initiate sebelum kena initiate. Dan itu sempat hampir terjadi ketika Way of Dragon dari Widi kena ke arah Mueza. Tapi sayangnya ya itu tetap di counter lagi. Karena banyak, banyak mereka follow up yang besar juga kan buat areanya. Dan dia positioning dari Maybe tadi. Ini dia ya, ini kalau kita bicara soal initiate yang dilakukan juga tadi.
kan bisa kena. Tapi kayak Curse Ball memang akan putus sih menurut gue. Apapun ya, mau kemana pun juga putus ya. Iya, ke Rest dia punya Winter, ke Okta dia punya Order Brilliance. 2 orang itu menurut gue udah cukup buat nge-beat. Ya, nah ini nih. Sebelum di initiate duluan, tapi balasnya dengan balance range yang masuk. Pertukaran yang nggak bagus sebenarnya ya. Dan lagi-lagi Fabian tertangkap Rest. Nggak bisa nih, Rest-nya jagain juga di bagian belakang ini. Lihat nih, Target. Fabian dari kiri kan, set, door. Ada batu di sampingnya. Langsung loh. Itu udah targeting sih, memang dia udah nunggu itu. Iya, Tutup gamenya langsung dengan kemenangan yang cukup bersih sebetulnya. bersih. Karena goldnya juga tuh perbedaannya lumayan jauh. Tapi Liquidnya masih ngelawan, masih nabrak. Karena dia tahu masih ada chance untuk bisa dapetin Kara maybe. Karena targetingnya bagus banget loh tadi kalau misalnya Oke. kalian lihat. Tapi bisa kita simpulkan juga ya, ini kalau Rom dengan EXP tim Liquid gak jalan, gawat. Gawat banget. Karena tadi Hildanya untuk Aran juga itu ke shutdown banyak momen-momen di mana dia nggak bisa bergerak. Benar-benar. Dia berusaha untuk nge-buying time kan, dia pakai sprint, dia nge-buying time. Tapi harus tumbang. 2 damage deal kayaknya nggak kuat di heal down. Iya. Kalau 1 mungkin bisa lari-larian. Misalkan midnya utility nih. Jungle-nya ya kayak Suyo yang nggak bisa untuk ngeburst banget gitu kan. Masih bisa tuh dia larian om. Tapi kalau udah kena Lunox, kena Beatrix, Dua-duanya. hilang sih om. Iya. Dengan anti kuras tadi ya buat build awal untuk Aran sendiri nggak terlalu membantu meskipun ada Radian ya ini udah Castle Soul yang jadi dengan full item juga. Wishing Lantern, Glowing One, ada Divine Glaive bahkan sampai dengan Blood Wings juga untuk Okta. Iya. Dari emblem ya terbilang normal lah ya untuk emblemnya. Karena yang dibutuhkan memang dengan follow up damage yang cukup banget. Impurage juga dari Okta. 12 kill Okta loh. Gila tuh lihat. Panen kill ini. Widi 9. Pavian 8. Aran 7. Gede banget ya. Buset. Karena damage-nya jalan banget sih. Mid-nya memang untuk single target lock itu kuat banget. Damage-nya sih kenceng banget. Mau objektif turtle, lord, orang, gas. Masalahnya mau ada siapapun ya. Itu kayak tetap digas supaya para pasukan dari tim Liquid dia nggak terlalu balikin keadaan. Ya, Ini aja dia nggak terlalu dapetin banyak poin kill. Lihat Q-nya masih nafas loh sampai menit 18. Beda sama tadi di game yang pertama. Walaupun memang susah banget untuk nge-damage ya. Iya. Iya, tapi seenggaknya ada loh aksinya. ya. Ada tadi kayak Crossbow of Tank, terus kayak Widinya pun tetap ada Way of Dragon. Ih, sayang banget tadi kalau misalnya the way of crossbow of tanknya itu ke arah ke kiri aja, nggak ke Okta. Ya, Ke depannya dia langsung. Aduh, yang masih penting enak. lanjut aja kan. Iya. Yang penting lanjut, nggak kena yang ke info. Ya, perfect objektif tapi ya buat Dewa 3 Lord 3 Turtle. Dimakan loh semuanya. Cuman kalau misalkan tadi dari Turtle, kita mungkin sepakat emang ini harus banget punya dewa kan. Yap. Midnya mereka juga bukan tipikal mid lane yang nggak bisa damage, harus betul. langsung bisa kuat. Apalagi di Lord. Lunox kalau nge-Lord om. Cepet Cepet banget. banget itu Darkening, buset 1000, 2000, 2000, 2000. Oh, Patrick habis itu. Prepet. Sama Patrick juga Waduh. bener tuh. Fantas ya untuk perfect objektif juga.